Yang pertama ada asas konsensual. Konsensual secara sederhana diartikan sebagai kesepakatan. Dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, meskipun kontrak pada saat itu belum dilaksanakan. Hal ini berarti juga bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya. Atau dengan kata lain, perjanjian ini bersifat obligator. Asas konsensual dapat dilihat pada pasal 1320 ayat 1 BW bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Lalu yang kedua ada asas pacta sunt servanda atau perjanjian itu mengikat para pihak. Asas pacta sunt servanda biasa juga disebut asas kepastian hukum. Asas ini bertujuan agar hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini dapat disimpulkan diambil dari pasal 1338 ayat 1 BW yang menegaskan perjanjian yang sah dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang. Asas kebebasan berkontrak yang nomor 3. Sebagian sarjana hukum tetap berpatokan pada pasal 1338 ayat 1 BW perihal asas kebebasan berkontrak. Kebebasan yang dimaksud di sini terbagi dalam beberapa hal, yakni yang pertama, bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak. Lalu yang kedua, bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian. Nah, yang ketiga, bebas menentukan isi atau klausul perjanjian. Yang keempat, bebas menentukan bentuk dari perjanjian tersebut. Nah, yang kelima, banyak lagi kebebasan-kebebasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, lalu ada asas itikat baik atau grotro. Asas itikat baik ini diakomodasi melalui pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas itikat baik merupakan asas bahwa para pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak. Lalu ada kesepakatan atau konsensus. Sebagai syarat utama lahirnya kontrak, masih ada hal-hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1320, yaitu nomor 1, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, sebab yang halal. Lalu apa saja syarat sahnya perjanjian itu? Nah, yang pertama itu kesepakatan para pihak dalam membuat suatu surat perjanjian. Anda harus mencapai kesepakatan para pihak atas hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Sebagai contoh, jika seorang pembeli menyepakati perjanjian jual beli rumah, tanah, dan sebagainya atas dasar paksaan oleh pihak penjual atau pihak lain, maka adanya unsur paksaan tersebut dapat dijadikan argumen bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian jual beli tersebut gitu. Lalu ada kecakapan para pihak. Apa itu kecakapan para pihak? Istilah kecakapan yang dimaksud di sini adalah wewenang para pihak untuk membuat perjanjian KUHP Perdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut pasal 1330 KUHP Perdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah mereka yang pertama nih, belum dewasa. Berarti mereka yang belum mencapai usia 21 tahun. Atau di bawahnya kan 20, 19 itu belum menikah. Sebagai contoh, seorang anak yang baru berusia 8 tahun tidak dapat membuat perjanjian untuk dirinya sendiri karena dia berada di bawah pengampuan. Lalu seseorang yang dianggap berada di bawah pengampuan
apabila ia sudah dewasa, namun karena keadaan mental atau pikirannya yang dianggap kurang sempurna, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa. Seperti itu. Berdasarkan pasal 433 KUHP Perdata, seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah, serta orang-orang yang tidak mampu mengatur keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebih. Lalu, bagaimana jika Anda melakukan transaksi dengan PT atau badan hukum lainnya? Nah, kecakapan yang dimaksud tidak terbatas pada individu, melainkan juga meliputi wewenang seseorang dalam menandatangani perjanjian. Misalnya, jika Anda melakukan transaksi dengan PT, maka orang yang berwenang untuk menandatangani perjanjian atas nama PT adalah direktur dari PT tersebut. Sesuai dengan anggaran dasarnya, apabila direktur berhalangan untuk menandatangani perjanjian, maka direktur dapat memberikan kuasa kepada manajer atau salah satu timnya untuk menandatangani perjanjian tersebut. Lalu di sini adanya objek perjanjian. Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli, Bapak Rudi berniat untuk menjual mobil Toyota Avanza berwarna hitam yang diproduksi tahun 2012 kepada Bapak Santoso dengan harga 100.500.000. Nah, secara jelas Bapak Rudi ini menyatakan dengan jenis-jenisnya, jenis harga, jenis barang, dan suspensi lainnya. Nah, ini bisa dijadikan asas itu. Lalu ada sebab yang halal. Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Nah, perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Nah, lalu ada sebabnya yang tidak halal adalah sebab dilarang oleh undang-undang, lalu berlawanan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum sendiri itu ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di mana perjanjian tersebut dibuat. Contoh, dari perjanjian yang sebabnya tidak halal adalah ketika seseorang melakukan perjanjian untuk membunuh orang lain. Hal ini dikarenakan membunuh orang dilarang oleh undang-undang oleh masyarakat juga sehingga perjanjian ini menjadi tidak sah. Begitu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyebutan. Saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.